nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat Radio Mas FM di mana berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, memberikan bimbingan terhadap apa yang akan datang, sehingga kita akan meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita, cara mudah belajar Islam, dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih dalam pembahasan ya tentang masalah doa dalam terjemah halaman 163 tentang doa teragung. Disebutkan dalam terjemah kitab ini, doa teragung ialah berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung. Jadi di antara bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman bi asma'illahi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya. Jadi kita tahu bahwa rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 poin. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi, beriman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman bi rububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, Dia yang memiliki, Dia yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan tanpa sekutu baginya. Mengisahkan Allah taala dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, iman bi uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah, itu mengimani bahwa Allah memiliki hak diibadahi, ditaati dengan mutlak, dengan penuh kecintaan, pengagungan, harap dan takut, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah mengesahkan Allah taala dengan perbuatan-perbuatan hamba, seperti salat, seperti puasa, seperti menyembelih binatang, doa dan lain sebagainya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatih, beriman kepada nama-nama Allah taala yang husna, yang paling baik, dan beriman kepada sifat-sifat Allah taala yang sempurna. Kemudian di antara nama-nama Allah ada yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, ada beberapa hadis tentang hal ini dimuat salah satunya di sini yang kita baca. Dan keutamaannya menggunakan doa dengan menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, saat aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang tengah melaksanakan salat. Pada waktu ruku, sujud dan membaca tasyahud,
terdengar oleh kami bahwa orang tersebut berdoa dengan ucapan. Ya. Di sini ada salah terjemah yang bisa merubah makna. Yang saya sudah lihat dalam kitab aslinya, tulisan Syekh Ali bin Hasan, juga saya lihat dari kitab-kitab hadis yang meriwayatkan ini. Ya, saya bacakan dahulu kemudian nanti diluruskan ya. Pada waktu ya itu dicoret, ini enggak ada dalam bahasa Arabnya, diganti dengan setelah selesai. Ya, kata pada waktu di situ dicoret diganti setelah selesai. Ya, karena bahasa Arabnya falamma raqa'a wa sajada wa tasyahada da'a. Ya. Di pada waktu itu dicoret diganti setelah selesai. Jadi setelah selesai ruku, sujud dan membaca tasyahud, ya kemudian terdengar oleh kami bahwa ini dicoret. Ini tidak ada dalam kitab aslinya. Terdengar oleh kami bahwa ini dicoret, nggak ada dalam kitab aslinya, walaupun ini maknanya sudah ada di dalamnya. Ya. Jadi terjemahan yang benar, setelah selesai ruku, sujud dan membaca tasyahud, orang tersebut berdoa dengan ucapan seterusnya. Ya. Jadi doa ini diucapkan setelah tasyahud, sebelum salam, dan doa ini dibaca dengan keras. Nabi mendengar. Nabi mendengar. Waktu itu dia sholat sunnah, karena dia sholat sendirian. Ya, karena kalau dalam terjemahan ini seolah-olah dia baca doa ini ketika ruku, ketika sujud, tasyahud. Kan begitu kan maknanya? Ini salah. Ya. Enggak ada kalimat itu di dalam bahasa Arabnya. Yang benar doa ini diucapkan ketika setelah tasyahud sebelum salam. Dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi anna lakal hamda. Itu bukan hamdu, hamda. Bahwa segala puji hanya milikmu ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang pantas disembah kecuali Engkau. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Al-Mannan. Al-Mannan yang maha memberi karunia. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Ya, sampai sekian doa yang diriwayatkan dalam hadis ini. Ini hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dalam catatan kaki disebutkan di bawah itu hadis Imam Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad. Lafaz hadis ini adalah menurut Imam Nasai dan Imam Ahmad. Adapun Abu Dawud riwayatnya hanya ringkas saja. Kemudian dalam riwayat selain Anas bin Malik disebutkan doa, isi doanya. Ini kan tidak disebutkan isi doanya. Cuma ini as'aluka, selesai. Sesungguhnya aku mohon kepadamu. Tapi dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lain disebutkan ini as'aluka anta ghafirali dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku mohon kepadamu agar memberi ampun dosa-dosaku dan Engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Itu lengkapnya doa demikian dari riwayat yang lain, bukan dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Di sini orang tersebut, sahabat ini berdoa, ya, dimulai dengan Allahumma. Ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah bi anna lakal hamda, bahwasanya segala puji milikmu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi selain Engkau ya Allah. Kemudian Al-Mannan, ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya banyak memberikan karunia, yang banyak memberikan karunia.
Kemudian badi'us samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Badi' itu lebih khusus dari pencipta. Kalau pencipta bahasa Arabnya khaliq. Kalau badi' itu artinya pencipta tanpa contoh sebelumnya. Ya, badi' ini akar kata dari bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Badi' itu artinya yang menciptakan pertama kali, tidak ada contoh sebelumnya. Lebih khusus dari khaliq. Kalau khaliq itu mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau badi' menciptakan pertama kali belum ada contoh sebelumnya. Oleh karena bid'ah disebut bid'ah karena enggak ada contoh sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi sebelumnya enggak ada dan enggak ada contoh sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakannya. Ini juga bantahan terhadap sebagian ahli filsafat yang mengatakan bahwa langit dan bumi sudah ada sejak zaman dahulu dan akan terus ada. Ini kekufuran. Kekufuran terhadap penciptaan dan kekufuran ya terhadap adanya hari kiamat. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang memiliki al-jalal, keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum. Wahai Allah Ta'ala yang berdiri sendiri. Qayyum yang di sini diterjemahkan berdiri sendiri. Para ulama mengatakan Qayyum ini memiliki dua makna, yaitu qaim bi nafsihi, berdiri sendiri, ya, wa qaim li ghairihi, dan mengurusi yang lain. Jadi qayyum ini artinya berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Jadi menerjemahkan dengan berdiri sendiri masih kurang, ya. Kalau qaim itu bisa arti berdiri sendiri. Kalau qayyum berdiri sendiri dan ngurusi yang lain. Karena seluruh makhluk ini kalau Allah nggak ngurusi, ya akan binasa. Ya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang ada. Kalau Allah tidak mengurusi, maka akan binasa. Dan dialah Allah Ta'ala qayyum. Dia yang berdiri sendiri, yaitu tidak membutuhkan yang lain, dan dia mengurusi semua yang ada. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan sifat qayyumiyah. Ini salah satu sifat yang ditetapkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat qayyumiyah, artinya berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Ya, kalau berdiri sendiri qaim, ya, sifatnya qiyamuh binafsi. Tapi ini qayyumiyah. Inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, ya. Kemudian kelengkapan hadis dari riwayat yang lain, sahabat yang lain, an taghfirali dzunubi, agar engkau mengampuni dosa-dosaku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian mendengar doa ini, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kami, bertanya kepada kami para sahabat, tahukah kalian dengan apa orang itu berdoa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini diantara adab seseorang yang ditanya dalam perkara yang dia tidak tahu. Para sahabat-sahabat ketika ditanya, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun setelah Nabi SAW wafat, ya tentu tidak lagi disebutkan Rasulnya lebih tahu, beliau sudah wafat. Maka disebutkan Allahu a'lam. Ya. Dan ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ketika orang tidak tahu permasalahan, dia enggak bicara. Dia kembalikan kepada yang mengetahui, Allahu a'lam. Sudah disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Ya, dalam kitab Aqidah Tahawiyah
ketika beliau menjelaskan di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kemudian juga disepakati para ulama yang lain, beliau mengatakan wa naqulu Allahu a'lam fima ishtabaha alaina ilmu. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu dalam perkara-perkara yang ilmunya masih samar bagi kami. Ya, ini prinsip yang besar sesungguhnya. Yang zaman sekarang orang yang sering bicara tanpa ilmu, ya bahkan bicara dengan menyelisih ilmu yang banyak terjadi zaman-zaman ini. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, walladzi, demi Dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya demi zat. Ini terjemah ya dengan makna demi Dia itu Allah taala yang nafsi biyadihi, jiwaku berada di tangannya. Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan manusia dan tidak boleh disamakan dan tidak boleh ditanyakan bagaimana bentuknya. Ya, tetapi bahwa Allah punya tangan disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Maka wajib diimani karena itu berita Allah, berita Rasulnya, tapi tidak boleh diserupakan dengan makhluk dan tidak boleh bertanya bagaimana dan tidak boleh menggambarkan bagaimana. Karena itu perkara yang gaib. Tapi wajib diimani. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi seseorang kemudian ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman, Allah berada di atas arsy. Kaifa istiwa? Bagaimana Allah berada di atas arsy? Bagaimana caranya Imam Malik? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya. Berada di atas itu diketahui maknanya. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana caranya itu kita enggak tahu. Perkara gaib. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Ini berita Allah Ta'ala, berita Rasulnya. Wajib beriman. Ya, kalau tidak beriman kufur. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya mengenai bagaimana caranya itu perkara baru dalam agama. Nabi tidak bertanya kepada malaikat Jibril. Para sahabat tidak bertanya kepada Nabi. Para ulama tabi'in tidak bertanya kepada para sahabat. Maka cukup jalan mereka sebagai jalan yang benar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad da'allaha biismil azim. Sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama yang paling agung, ajaba, dia Allah Ta'ala akan mengijabai. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila Allah Ta'ala dimintai, maka Allah akan memberikan. Ini hadis dari Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Ya, lafaz ini pada Imam Nasa'i, Imam Ahmad, adapun Abu Dawud itu hanya ringkas saja. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan nama Allah Ta'ala yang agung, ya. Yang disebutkan di sini salah satunya dari sahabat Anas bin Malik, ya, yaitu Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya, ini 4 ya nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang disebutkan di sini. Ya, selain Allah, ya Allahumma, ya Allah di situ. Ya. Ini salah satu nama Allah yang agung. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam peristiwa yang lain, Nabi SAW mendengar seorang sahabat juga berdoa di dalam salat. Dengan Ismullahil A'zam juga, dengan nama Allah yang paling agung, tapi bukan yang disebutkan di sini. Hadisnya juga sahih. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi mendengar seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, kalau ini sahabat yang lain Ibrahim Az-Zuraqi, kalau yang ini enggak salah namanya. Ya. Beliau mengatakan
Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian minta sesuatu. Ini juga salah satu doa yang Nabi mengatakan dia telah berdoa dengan doa yang agung. Kemudian dari riwayat yang lain yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Nabi langsung mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, nama Allah taala yang agung, Ismullahil Azam, itu yang tersebut dalam Al-Baqarah dan tersebut dalam surat Ali Imran, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Seperti di sini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, jadi intinya bahwa berdoa kepada Allah taala itu ada adab-adab, ya, dan ada sebab-sebab dikabulkan. Salah satunya dengan menggunakan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung yang disebutkan di sini. Ya. Adapun semata-mata menyebut satu nama Allah dengan tanpa ada kalimat doa, ya, seperti dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak dituntunkan. Mungkin kita pernah mendengar seseorang berdoa dengan mengatakan umpamanya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada yang pernah dengar seperti itu atau mengetahui? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Pernah seperti itu? Ya, bukan begitu caranya. Jadi menyebut nama Allah dan sebutkan apa permintaannya. Itu yang dituntunkan demikian. Kemudian yang berikutnya, doa yang dianjurkan. Di antara doa yang sebaiknya dibaca dan tidak dilupakan seorang muslim adalah zikir-zikir yang dibaca pagi, dibaca siang dan malam hari. Yaitu Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan tuntunan doa-doa. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan para ulama sudah menyusun kitab-kitab khusus tentang doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Al-Imam An-Nasa'i punya kitab namanya Kitab Amalul Yawm wal Lailah. Amalul Yawm wal Lailah. Ya. Yaitu amalan di siang hari dan malam hari. Isinya doa-doa. Ya, doa-doa. Kitab yang hanya doa-doa. Ya. Demikian pula Imam Ibnu Sunni punya kitab namanya Kitabul Amal Yaumul Lailah. Namanya sama. Isinya doa-doa. Isinya doa-doa. Al-Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar. Al-Adhkar. Isinya zikir-zikir, doa-doa. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab namanya Al-Wabilus Sayyib. Isinya tentang zikir-zikir, doa-doa. Ya. Yang paling terkenal zaman sekarang karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, kitab kecil yang lengkap. Yang berjudul Hisnul Muslim. Yang sudah terjemahkan berbagai bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia. Doa-doa Alkitab wa Sunnah. Itu kecil tapi lengkap. Ya, dan itu selayaknya kita amalkan. Ada tuntunannya. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali doa, zikir, khizib dan sebagainya nggak dituntunkan oleh Nabi SAW, tapi diajarkan sebagian guru-guru. Kemudian itu yang sebagian orang yang malah begitu semangat mengamalkan. Yang disebut dengan wifik atau khizib atau wirid atau doa atau apa atau zikir, tapi nggak dituntunkan dari utusan Allah Ta'ala, tapi begitu dipentingkan. Sedangkan yang dituntutkan sudah cukup, sudah banyak sekali. Dan mungkin kita nggak mampu melakukan, dan nggak mungkin melakukan semuanya. Itu malah diabaikan, dilalaikan. Meninggalkan sesuatu yang lebih baik, mencari sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itulah perlu kita tahu mana yang dituntunkan untuk diamalkan, dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kemudian disebutkan di sini baik doa yang terkait waktu-waktu tertentu atau yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu maupun yang ada kaitannya dengan aktivitas tertentu. Para ulama membagi doa apakah berkaitan dengan tempat tertentu atau tidak itu menjadi dua. Yang pertama disebut dengan doa mutlaqah atau mutlak, doa mutlak. Maksudnya doa yang tidak berkaitan dengan tempat tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu.
maka boleh diucapkan setiap saat sewaktu. Seperti doa umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dari satu sisi termasuk doa mutlak. Boleh diucapkan setiap saat, setiap waktu, tidak masalah. Ya, walaupun ada juga doa ini yang diucapkan waktu tertentu, yaitu ketika tawaf di antara maqam, di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Itu disyariatkan doa ini. Dan itu yang diucapkan Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ketika tawaf antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, doa-doa yang muqayyad. Artinya yang ditentukan. Bisa ditentukan waktunya, atau bisa ditentukan ya tempatnya, atau bisa ditentukan untuk amalan tertentu, atau bisa ditentukan dengan bilangannya. Bilangannya, mamanya dibaca 3 kali mamanya, ya, atau 7 kali. Ini tentukan, ini muqayyad. Maka seperti ini kita lakukan seperti yang dituntunkan. Seperti yang dituntunkan. Ya. Dan dari penyelidikan para ulama tentang zikir, ya, tentang doa, tentang zikir, kalau Nabi SAW berdoa sering diulang-ulang. Ya, kadang 3 kali beliau mengaling, kadang 7 kali, kadang lebih. Ada pun zikir-zikir yang diulang-ulang, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, itu maksimal yang dihitung 100 kali. Yang dihitung maksimal. Boleh zikir lebih dari itu, tanpa hitungan boleh, lebih dari itu boleh. Tapi yang disyariatkan dihitung maksimal 100 kali. Dan itu memudahkan. Seperti zikir ba'da sholat kan, maksimal 100 kali bilangan. Ya, sehingga dengan jari-jari pun bisa orang melakukan. Kemudian di antara yang dianjurkan di sini doa yang terkait dengan waktu tertentu seperti zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang ini banyak sekali, ya. Dan para ulama, ya, para ustadz sudah menulis juga hal-hal seperti ini, ya. Dan kita juga pernah mengumpulkan dan menyebarkan lewat grup-grup WA juga pernah kita kumpulkan tentang doa pagi dan sore, ya. Juga doa-doa zikir-zikir ba'da salat, ya. Antara lain mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Ini ada tuntunannya. Ya. Kemudian juga membaca doa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna, kami masuk di waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan langit dan bumi itu juga masuk di waktu pagi karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji milik Allah taala, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah taala, wahdahu la syarikalah, dia sendiri tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, kerajaan itu hanya milik Allah, yaitu kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah taala, walahul hamdu, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada pada hari sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan yang ada pada sesudahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, wa su'il kibar, demikian pula dari keadaan buruk di masa tua, ya, kepikunan yang terus menerus. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka, wa adzabin fil qabr, dan dari siksa kubur.
Ini hadis yang sahih yang selayaknya dibaca setiap pagi. Ya, setiap pagi kalau bisa ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Kalau itu belum diucapkan boleh setelah terbit matahari. Sudah disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sementara pada pagi hari membaca doa seperti di atas, tetapi redaksinya diganti menjadi amsayna. Kami masuk waktu sore. Wa amsal mulku lillah. Dan kerajaan ini juga masuk waktu sore karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian seterusnya sama. Ya, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Ya, kalau sore bacanya yaum diganti hadzal yaum diganti hadhil lailah. Malam ini. Wa khaira ma ba'daha. Kalau sore ba'daha, bukan ba'dahu. Kalau pagi ba'dahu karena sebagai ganti yaum, kalau sore ba'daha sebagai ganti lailah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah kalau sore. Wa syarri ma ba'daha. Itu yang lain sama. Ini doa yang sangat agung, yang menyeluruh, yang pantas untuk dibaca. Dan yang lain-lain yang banyak sekali dituntunkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pagi hari juga membaca doa 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Dengan nama Allah Ta'ala, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bersama dengan nama Allah Ta'ala, maka tidak ada apapun, baik di bumi maupun di langit, yang bisa mendatangkan bahaya. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan doa ini adalah jika orang berdoa di waktu pagi hari, maka dalam sehari itu insya Allah akan aman dari perkara yang membahayakan dia. Jika dibaca di waktu sore hari 3 kali, maka semalam itu dia akan aman dari bahaya-bahaya. Anak Utsman bin Affan yang bernama Abban bin Utsman, beliau melihatkan hadis ini. Akan tapi salah satu tangan beliau lumpuh. Sehingga ketika beliau melihatkan hadis ini dilihati oleh orang-orang. Ya, dia melihatkan hadis ini, doa ini, tapi dia kok satu tangannya lumpuh. Namanya Abban bin Utsman. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kau melihat kepadaku? Ya. Hadis yang diriwayatkan benar. Dari Nabi SAW, isinya benar. Adapun aku, waktu itu lupa mengucapkan doa itu. Dan qadarullah aku terkena ini. Ya. Hadisnya benar. Itu benar. Adapun aku waktu itu dilupakan. Sehingga aku terkena ini. Ya. Ini termasuk usaha yang telah diberi oleh Nabi SAW, ya, doa-doa untuk menjaga diri dari berbagai bahaya. Ya, dan jangan cari-cari yang lain. Cari pegangan ini, ya. Gimbal ini. Ya. Nanti gimbolannya lali wedi terus. Ya. Sudah terlanjur pergi ke luar kota, ono sing keri, sik mulai sik. Nggih. Merasa enggak aman, ono sing keri. Jimate keri. Karena orang tawakalnya kepada jimat. Ya, kemudian jimatnya ketinggalan, bingung. Kalau kita tawakalnya kepada Allah Ta'ala, ya Allah enggak akan ketinggalan. Ya. Allah akan bersama hambanya dimanapun dia berada jika hamba tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga doa Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusur. Ini juga doa setiap pagi yang dituntunkan. Allahumma ya Allah bika asbahna, denganmu kami memasuki waktu pagi, wa bika amsayna bika asbahna wa bika amsayna, dan denganmu kami masuk waktu sore ya Allah.
wa bikan nahya, denganmu kami hidup, wa bikan namut, denganmu kami mati ya Allah, wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu ya Allah dibangkitkan dari kubur. Lihatlah setiap pagi diucapkan ya, bahwa hidup dan mati dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan semua akan menghadap Allah Ta'ala. Setiap hari diingatkan dengan kematian. Setiap hari diingatkan dengan hari kiamat. Setiap hari. Bagaimana orang akan jadi baik? Kalau setiap hari dia mengingat kematian. Setiap hari dia mengingat hari kiamat. Bagaimana nggak akan jadi baik orang seperti ini? Kemudian ketika sore hari, ya redaksinya ada perbedaan. Allahumma bika amsayna. Ya, amsayna didahulukan kalau sore hari. Ya Allah kami memasuki pagi denganmu ya Allah. Wa bika asbahna. Dan denganmu kami memasuki amsayna memasuki waktu sore. Wa bika asbahna. Dan denganmu kami memasuki waktu pagi. Wa bika nahya bika namut. Wa ilaikan nusur. Sebagian riwayat ketika waktu sore disebutkan wa ilaikal masir. Ya, dan ini yang lebih kuat sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab ya. Memang ada khilaf riwayatnya, tetapi yang lebih banyak ketika sore dengan ucapan wa ilaikal masir. Ya, kalau pagi wa ilaikan nusur. Kalau sore wa ilaikal masir, artinya tempat kembali. Kalau nusur bangkit. Wa ilaikan nusur, dan kepadamu ya Allah bangkit dari kubur. Kalau al-masir tempat kembali. Ini di antara doa-doa yang dituntunkan berkaitan dengan masalah waktu ya. Berkaitan masalah waktu pagi, sore ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang dituntunkan untuk diucapkan ya. Tetapi memang tidak diperintahkan sehingga tidak memberatkan. Bagi orang yang longgar ya silahkan lakukan. Kalau memang agak sibuk ya mungkin lakukan sebagian sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu doa yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Contohnya yang pertama doa ketika keluar rumah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar rumah lalu membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la khawla wa la quwata illa billah. Ya bismillahi dengan nama Allah tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Aku pasrah kepada Allah. La khawla wa la quwata illa billah. La khawla tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wa la quwata tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengucapkan demikian ketika keluar rumah, maka dikatakan kepadanya engkau dicukupi, engkau dijaga dan engkau diberi hidayah. Dan syaitan pun menyingkir darinya. Lantas syaitan tersebut berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu seseorang yang telah mendapat hidayah, mendapat kecukupan dan perlindungan. Ya. Inilah pentingnya orang itu mengetahui doa yang dituntunkan dan keutamaannya. Sehingga dia akan semangat untuk melakukan. Mereka itulah banyak zikir-zikir atau doa-doa yang dituntun oleh Nabi SAW diiringi dengan fadilahnya. Diri dengan keutamaannya. Ini disebut dengan targhib. Disebut dengan targhib. Artinya menjadikan orang senang. Menjadikan orang suka. Menjadikan orang semangat untuk beramal. Kemudian yang kedua, di antara doa berkaitan dengan tempat, doa ketika masuk rumah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia bertutur, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan dia berzikir kepada Allah, ya dia menyebut Allah, yaitu membaca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Ketika memasuki rumahnya dan ketika dia akan makan bismillah. Akan minum bismillah. Masuk rumah bismillah. Maka syaitan akan berkata kepada temannya sesama syaitan, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian di sini. Ya. Jadi ketika orang masuk rumah, dia mengatakan bismillah, ya.
pulang di sore hari, malam hari, baca bismillah, ya maka dengan orang masuk baca bismillah ke rumahnya itu, syaitan nggak bisa menginap di rumahnya. Terhalang dengan bacaan ini. Ya, berarti kalau orang itu masuk rumah tanpa baca itu gimana? Ya, turunnya dikancani syaitan. Dan syaitan tidak akan mengajak kepada keburukan. Ya. Ketika orang makan, ya supaya baca bismillah. Apa di antara faidahnya? Ya, nanti syaitan akan mengatakan la asya'alakum. Enggak ada makan malam bagi kamu di sini. Dia baca basmalah. Enggak bisa ikut makan. Maka kalau orang makan enggak baca basmalah, ya syaitan menemani makan. Padu. Ya. Dengan syaitan. Ya, walaupun ini perkara yang tidak tampak, ini gaib, ya ini berita dari utusan Allah Ta'ala, kita harus meyakininya. Ya, harus meyakininya. Ini keutamaannya. Namun apabila dia masuk rumah tanpa berzikir kepada Allah, tanpa baca bismillah, syaitan berkata kepada temannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Ya. Dan jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan akan berkata kepada temannya, kalian mendapatkan tempat menginap dan tempat makan malam. Bisa ikut makan malam di sini. Tinggal baca bismillah. Lihatlah bagaimana kata basmalah, bismillah. Ketika masuk rumah, ketika makan, itu besar pengaruhnya. Walaupun nggak kelihatan. Nggak kelihatan, itu besar pengaruhnya. Termasuk dalam doa yang berhubungan dengan tempat ialah doa ketika masuk masjid, keluar masjid. Ya. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya, ketika masuk. Ya. Ketika keluar bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu hendaklah kita berusaha mengamalkan, mengetahui, mengamalkan, menghafalkan. Lakukan. Setiap hari kita masuk rumah, keluar rumah. Setiap hari kita masuk masjid, keluar masjid. Ya, itu kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ya. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Biasakan dan perhatikan. Ya, kadang-kadang orang kurang perhatian. Ya, masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau di sini insya Allah nggak ada. Di sini insya Allah nggak ada. Ya. Kemudian masuk pasar, ada doanya. Dan doa-doa yang lain berkaitan dengan tempat, lakukan seperti yang dituntunkan. Kemudian doa berkaitan dengan aktivitas tertentu. Doa ketika akan dan setelah makan minum. Ketika akan makan minum membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairam minhu. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Penyebutan hadis riwayat Ibnu Majah ini bukan dari kitab asli, ya, ini dari penterjemah. Karena kitab aslinya tidak ada mukharrijnya, tidak ada siapa yang meriwayatkan. Tapi hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Tetapi yang ada dalam kitab hadis, ya, perhatikan Allahumma barik lana, ya, kemudian fima razaqtana, itu yang ada riwayatnya semua fihi, ya, itu mungkin bisa diluruskan. Fima razaqtana ini enggak ada dalam riwayat doa ini, yang ada fihi, ya, itu saya buka di Sunan Ibnu Majah, kemudian juga di Musnad Imam Ahmad. Jadi doa yang ada riwayatnya Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Walaupun secara makna tidak masalah. Secara makna tidak masalah, tapi lebih baik kita sesuai dengan riwayat dari Nabi SAW. Ya. Karena Nabi SAW pernah mengajari sahabat Al-Bara' bin Azib doa sebelum tidur. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Diajari, ya, kemudian Bara' ini mengulang-ulangi doa tersebut. Salah satu kalimatnya mengatakan yang diajarkan oleh Nabi SAW,
wa amantu binabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Tetapi waktu itu Al-Bara' membacanya wa amantu bi rasulika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepada rasulmu yang telah engkau utus. Maknanya enggak berbeda antara nabi dan rasul. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW langsung ditegur, binabika, dengan nabimu. Itu yang diajarkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan di antara faidah hadis ini menunjukkan bahwa doa-doa yang telah dituntunkan enggak boleh dirubah-rubah. Walaupun maknanya itu mungkin sama. Ya. Itu seperti ayat Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir yang sudah dituntunkan, ucapkan plus seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Nabi menegur Al-Bara' bin Azib di hadapannya yang diajari. Ya ketika mengucapkan yang diajarkan Nabi wa amantu binabiyyika, beliau keliru mengucapkan wa amantu bi rasulika. Artinya sama. Nabi dengan Rasul waktu itu. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwa doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran, baca seperti itu. Itu diriwayatkan. Jangan dirubah, jangan ditambahi dan dikurangi. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah berikan berkah ya untuk kami padanya, pada makanan ini, dan karunikanlah kepada kami yang lebih baik darinya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan bismillah. Setelah makan minum membaca alhamdulillah atau doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi khallim minni wala quwwah. Atau doa-doa yang lain. Ya, doa-doa setelah makan banyak sekali yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan sahih. Ini diantarain hadis ini dari Imam Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW mengatakan man akala ta'aman, barang siapa setelah selesai makan makanan, faqala lalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza at-ta'am, yang telah memberi makan kepadaku makanan ini, warazaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku, min ghairi khalim minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatanku. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Doanya ringkas. Ya, tinggal kita hafalkan, pahalanya besar. Kemudian doa bersin. Doa bersin. Orang yang bersin saya mengucapkan alhamdulillah. Orang bisa bersin, ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada kemungkinan bahwa di antara tempat di saluran pernafasannya ada yang tersumbat. Maka dihilangkan dengan bersin. Dan itu salah satu nikmat Allah yang besar. Maka dia pantas mengucapkan hamdalah. Sedangkan orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, karena telah memuji Allah Ta'ala terhadap nikmatnya. Tetapi kalau orang bersin diam saja, tidak berhak didoakan. Sudah dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau mendengar orang bersin diam, beliau diam. Beliau mendengar orang bersin mengucapkan hamdalah, beliau katakan yarhamukallah. Kemudian beliau ditanya, loh kenapa? Ini tadi bersin Anda doakan, ini bersin juga Anda enggak doakan. Dia bersin diam saja, diam saja. Kemudian dia ini bersin mengucapkan hamdalah, saya doakan yarhamukallah. Itu yang dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian orang yang bersin, ya, yang didoakan membalas, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Balakum, ya, keadaan kalian. Ya, terjemahnya hati kalian. Ya, balakum keadaan kalian, bisa hati, bisa perbuatan, bisa lisan, ya. Keadaan kalian, memperbaiki keadaan kalian, bukan hati saja.
Ya. Jadi alhamdulillah yang bersin, yang mendengar yarhamukallah, kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah yuslih balakum. Ya begitu indahnya sikap kaum muslimin sebagian dengan sebagian yang lain. Yang ketiga, doa ketika hendak tidur, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, Nabi langsung menggabungkan kedua telapak tangannya dan meniupnya. Meniupnya di sini ya bukan meniup begitu saja. Dalam cara tengah disebutkan meniup dengan sedikit menyemburkan air liur. Ya. Lantas beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, Anas. Kemudian beliau mengusapkannya ke sekujur tubuh yang dapat dijangkau mulai dari kepala hingga wajah dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan sebanyak 3 kali. Ini antara kebiasaan Nabi SAW yang disunnahkan. Ya. Demikian ya di antara doa-doa yang dituntunkan Nabi SAW, dan tentu yang disebutkan di sini bukan membatasi, hanya memberikan contoh-contoh. Ya, adapun doa-doa yang lain bisa dicari dalam buku-buku yang ditulis khusus dalam bab ini, seperti yang saya sebutkan tadi, di antara yang paling lengkap, yang ringkas, ya Hisnul Muslim karya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ya, insyaallah kita bisa sambung waktu yang lainnya, dan sebelum kita akhiri, ya mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan seputar bab ini atau yang lainnya, jika ada kami persilahkan. Nggih, monggo Pak. Jadi sebagian amalan kaum muslimin ya, ada yang sering melakukan doa bersama. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, ya memang mungkin nggak kita jumpai dari Nabi SAW dan para sahabat yang melakukan doa bersama, ya. Maksudnya umpamanya seperti doa setelah sholat umpamanya, ya imam doa dengan keras diamini oleh jamaah, ya. Sebenarnya memang nggak ada riwayatnya dari Nabi SAW ya ba'da sholat seperti itu, tidak ada. Kalau ba'da sholat yang banyak sekali riwayatnya yang para ulama mengatakan mutawatir, seperti Syekhul Islam mengatakan mutawatir, itu zikir-zikir. Ya. Bukan berarti doa sendirian nggak boleh, mah boleh. Tetapi kalau udah berjamaah ba'da sholat memang nggak ada tuntunan secara khusus. Juga secara umum doa berjamaah memang mungkin kita dapatkan seperti itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada pengingkaran. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingkari adanya orang yang berdoa berjamaah. Ya. Kemudian juga memulai dengan doa sebelum doa dengan Al-Fatihah bersama-sama, atau dia sendiri atau bersama-sama. Ini kita jumpai di banyak tempat ya. Seperti itu. Juga kalau kita tanya orang yang melakukan, mungkin nggak ada contoh dari Nabi dan sahabatnya. Memang ada hadis dengan judul Al-Fatihah lima quri'a laha. Ya, Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk apa yang diniatkan untuk diucapkan, dibaca. Tapi hadisnya tidak sahih.
Sebenarnya pernah dibahas dalam majalah Al-Furqan. Yang ditulis Ustaz Abu Baidah, hafizahullah. Ya. Jadi dan banyak pengingkaran para ulama terhadap doa berjamaah, banyak. Ya. Yang saya ketahui, ya satu-satunya pernah para sahabat berdoa banter bersama-sama itu sekali saja setahu saya. Sekali saja, yaitu dalam peristiwa disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau, ya masalah doa dan zikir, ya Sahihul Musnad fil Adiyah wal Adhkar salah dalam kitab hadis-hadis sahih tentang doa dan zikir. Syekh Mustafa Al-Adawi bahkan sebuah hadis, yaitu ketika Nabi SAW pas di kuburan, ya, kemudian mengatakan para sahabat, ta'awwadhu min adzabil qabri. Hendaklah kamu berlindung kepada Allah di siksa kubur. Maka sahabat semua kemudian berdoa kepada Allah minta perlindungan dari siksa kubur, dan beliau mengucapkan 3 kali. Itu saja yang saya ketahui dari penjelasan para ulama dan saya baca. Adapun selain itu, ya nggak pernah mengetahui adanya doa berjamaah. Dan hukum asalnya doa ya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita dengar orang lain berdoa, kita mengaminkan nggak masalah. Mengaminkan doa itu sunnah. Ya, di antara dalil yang disebutkan ulama yaitu ketika Nabi SAW naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ternyata beliau mengaminkan doa malaikat Jibril. Ya, doa malaikat Jibril yang mengucapkan 3 kalimat doa oleh Nabi diaminkan. Kemudian dalam Al-Quran Allah mengisahkan doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa berdoa. Allah mengatakan laqad ujibat da'watukuma. Allah mengatakan laqad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya doa kamu berdua telah dikabulkan. Ulama di tafsir mengatakan di sini ayat ini menyebutkan Nabi Musa berdoa sendiri. Tapi kenapa Allah mengatakan telah dikabulkan doa kamu berdua? Di tafsir mengatakan Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Ya, sehingga mengaminkan doa seperti orang yang berdoa. Ya. Tetapi tidak boleh orang mengkhususkan keadaan tertentu, tempat tertentu, ya, terus menerus melakukan itu. Tapi kalau kadang-kadang umpamanya, ya, orang diminta, ya, ini tolong didoakan ini ya, nggak apa-apa dia berdoa diaminkan. Tapi bukan jadi kebiasaan, bukan sesuatu yang terus menerus. Ya, karena kalau jadi kebiasaan terus menerus ini perkara baru dalam agama. Tapi kalau kadang-kadang, ya itu bukan jadi kebiasaan, tidak masalah. Ya, karena ketika para ulama mendefinisikan din bid'ah seperti Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan thariqatun fid din. Bid'ah itu adalah thariqah dalam agama, jalan dalam agama. Ya. Mukhtara'ah yang dibuat-buat. Mudha'ah li syariah yang menyerupai syariat. Di antara makna thariqah dilakukan terus-menerus. Ya, terus-menerus. Ya, tapi kalau orang melakukan karena ada keperluan, ya semoga tidak masuk ke dalam hal seperti itu. Ya, itu aja. Terus yang kedua tadi apa, Pak? Oh iya, mengawali dengan baca Al-Fatihah ya. Itu juga enggak, setahu saya enggak ada tuntunan seperti itu, enggak dituntunan. Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma, ya, ketika membahas surat Al-Fatihah, di antara penjelasan beliau mengingkari ya setiap kebiasaan orang setelah berdoa diakhiri dengan Al-Fatihah. Itu yang beliau jelaskan dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma. Ya, walaupun kalau di sini mungkin nggak tahu kita apa pernah mendapatkan. Kalau umumnya di sini kan sebelum berdoa dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, mungkin kalau di Arab ada setelah Al-Fatihah gitu. Setelah doa mungkin. Sehingga Syekh Utsaimin beliau menyebutkan nggak ada dalilnya. Yang jelas ya, Islam kan mudah ya. Islam itu mudah. Jadi dan jangan gunakan perasaan ya untuk menilai masalah ibadah. Jadi ibadah itu di dalam kaidah disebutkan al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu mengikuti tuntunan, sudah. Kalau ada tuntunan lakukan, enggak ada sudah, selesai. Ya, itu lebih mudah.
daripada orang melakukan ini, nggak dituntunkan, ini timbul banyak masalah. Timbul banyak masalah. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia nggak akan bisa menjawabnya. Ya, nggak akan bisa menjawabnya. Ada tuntunan lakukan, nggak ada sudah gitu. Nggak ada sudah. Ya, dan juga sebaiknya jangan kemudian juga menghukum orang lain dengan perkara yang kita juga nggak tahu. Ya, kecuali kalau ada ulama udah berbicara, kita menukilkan nggak masalah. Ya, juga ketika mengingkari juga jangan berlebih-lebihan. Mengingkari dengan berlebihan, ditambah-tambahi dalam pengingkaran. Oh, jadi masalah. Kalau menukil ulama ya sudah nukilkan, selesai. Nggak perlu dipanjang lebarkan. Yang jelas kaidahnya dalam ibadah itu yang ada tuntunannya lakukan, yang ada sudah nggak lakukan, selesai. Kalau kita tahu lakukan, nggak kita tahu ya sudah kita nggak lakukan. Dan kalau kita tidak tahu orang lain melakukan, ya juga jangan mengingkari lebih dahulu. Bisa jadi orang itu tahu, bisa jadi. Kita nggak tahu, ya. Bisa jadi kita tanya, ada nggak ini dalilnya, tuntunannya, dengan cara yang baik. Ya, karena sebagian orang ditanya malah marah. Seorang perlu takon dalil. Wong tani manut wae. Tani manut wae. Kowe gondelan sarunge kiai wis selamat wae. Ya nggak bisa, dalam masalah agama nggak bisa gondelan sarunge kiai, harus dengan dalil. Ya, jelas Pak nggih? Nggih, monggo sini kalian, sing sepuh, paling sepuh. Ada tuntunannya. Itu dari Imam Tirmidzi. Itu dari Imam Tirmidzi, tapi itu hadisnya beda-beda. Jadi tapi nggak masalah digabung. Jadi ada sebagian hadis menyebutkan ya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Terus ada doa yang lain, Allahumma ja'alni mutawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu hadisnya beda. Tapi semuanya ada tuntunannya. Yang Allahumma ja'alni minal mutatahhirin itu riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, bisa diamalkan hadisnya. Tapi sebagian kadang-kadang di double gandeng itu. Itu beda hadis. Tapi nggak masalah diamalkan. Dua-duanya ada dalilnya dan dua-duanya bagus. Oke. Monggo. Ya, jadi niat orang tadi mau berangkat umroh minta doakan kan baguslah dia, ya, bagus ya. Kemudian kalau itu tidak dilakukan dengan terus menerus ya nggak masalah. Maksudnya setiap orang umroh mendatangi imamnya, umpamanya ya terus menerus rutin seperti itu ya nanti jadi perkara baru agama. Tapi kalau sekali ya insya Allah nggak masalah, sekali-sekali nggak masalah, ya. Tapi nggak perlu ditutup dengan Al-Fatihah, nggak perlu, karena itu juga butuh dalil, itu butuh dalil. Ya, kita bisa doakan saja, ya, dengan umpamanya baca apa sholat Nabi, kemudian kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab ya doakan aja dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, nggak masalah. Allah Maha mengetahui seluruh bahasa. Ya. Doa Allah mugi patuh lancaraken bapak menika nindak umroh. Ya. Selesai, nggak masalah. Tapi jangan jadikan kebiasaan seperti terus menerus. Jelas nggih? Nggih, monggo.
Baik. Jadi memang hadis itu ya kadang-kadang ulama beda pendapat tentang sahih dan dhaifnya, kadang-kadang. Ya, dan ini perkara ijtihadiyah. Maksudnya perkara yang kan enggak ada nasnya. Itu tergantung dengan ilmu ulama masing-masing. Ya. Bagi orang awam yang cukup mengambil perkataan ahlinya. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ulama jika kamu enggak tahu. Kemudian ahlinya kalau bidang tashih tadhaif, ya itu ya ahli hadis. Ahli hadis, jangan sembarangan ulama. Ya kalau ahli hadis yang dikenal zaman kita seperti ini ya Syekh Albani. Ya Syekh Albani, yaitu dalam bidang hadis ya aku seluruh dunia. Ya. Itu pilih ulama yang ahli dalam bidangnya. Kalau Syekh Albani. Tetapi bukan berarti Syekh Albani itu ma'asum, beliau juga manusia biasa. Ya. Dan kadang-kadang beliau juga merubah pendapatnya. Ya, jadi Syekh Albani itu kan berkarya sekitar 60-an tahun, 70 tahun beliau berkarya. Ya, karena mulai 20 tahun, umur 20 tahun beliau sudah menulis buku-buku masalah hadis sampai umur 90-an tahun. Dan beliau terus belajar terus setiap hari. Maka ketika orang terus belajar kan ilmu bertambah. Ketika ilmu bertambah kadang-kadang pendapat yang dulu salah dianggap kemudian oh ini ternyata salah, diluruskan. Ya, sehingga sering beliau itu juga ada tarojuk dalam menghuming hadis. Yang dulu sahih beliau dhaifkan atau dhaif beliau sahihkan, ada seperti itu. Ada buku tarojuk Al-Albani. Syekh Albani merarat pendapatnya ada. Karena tambah ilmu kemudian yang dulu salah diketahui benar dan sebagainya. Ya. Kemudian itu semua beliau mesti dengan ilmu ketika bicara, dengan keterangan. Maka kalau kita lihat ada ulama beda pendapat, lihat keterangannya, mesti ada dalilnya. Ini hadis, ini lemah karena ada perawi yang lemah umpamanya, atau karena ada perawi yang pendusta. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai pegangan. Atau umpamanya hadis ini lemah karena begini, tapi ulama yang lain itu walaupun lemah ada riwayat yang lain yang menguatkan. Nah, itu sering Syekh Albani begitu. Karena beliau selalu meneliti sehingga sering satu hadis beliau dapatkan ada umpamanya 5 jalur atau 6 jalur atau lebih. Ulama lain mengatakan dhaif, beliau mengatakan ini sahih. Kenapa? Karena banyak jalur yang saling menguatkan. Nah, itu kalau orang paham mustalah ya, itu kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis ini lemah atau enggak lemah, diterima atau enggak diterima, itu akan bisa paham. Ya kalau orang itu awam, ya bisa tanya kepada ahli ilmu, ulama yang dia percaya mengahli dalam bidangnya. Jelas ya? Oke, monggo Pak. Rati banter Pak. Napa perlu ngangge mic? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Cukup dengan zikir yang pagi sore yang muqayyad itu banyak banget Pak, sudah banyak banget. Ya, udah banyak banget. Ya, itu kalau mencukupi itu enggak masalah. Tapi kalau mau tambah lain yang mutlak enggak masalah. Umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak masalah. Lah mutlak itu kan boleh setiap saat setiap waktu. Tapi seandainya mencukupkan dengan yang muqayyad, udah banyak sekali. Zikir pagi itu udah banyak sekali. Ya. Sholawat, ya, sholawat 3 kali. Ya. Kemudian ada membaca ayat kursi, ya, kemudian baca Al-Fatihah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu kan panjang sekali kalau dibaca semuanya. Jadi kalau mencukupkan udah cukup juga. Tapi mau tambah ya tambah yang mutlak enggak masalah. Jelas Pak nggih? Nah yang jenengan selak mlebu sekolah nggih. Sampai itu sak mulang. Nggih sak cukup bukan masalah. Gitu Pak nggih? Ya. Yang jelas ibadah itu Masya Allah ya, yang dituntunkan saja mungkin kita nggak mampu melakukan. Ya, maka cukup dengan yang dituntunkan. Ya, kemudian tinggalkan yang nggak dituntunkan. Ya, jangan sampai orang itu yang nggak dituntunkan dijalankan, ya, bahkan dibela-belai sampai mati-matian. Tapi yang dituntunkan itu diabaikan, nggak di. Ya. Sholat jamaah nggak pernah dihiraukan, tapi kalau
kumpulan di mana itu wud. Padahal sholat jamaah di dekat rumahnya nggak pernah diperhatikan. Tapi kalau kumpulan apa wud ke sana. Ya, ingat bahwa waktu itu kan sebentar hidup itu. Gunakan untuk hal yang memang bermanfaat dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.